Ihtiram, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh wa ridwanu wa nikmatun. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita sama-sama mulai dengan melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Betul sekali. Nah, selanjutnya, jadi untuk lebih barokahnya pagi menjelang siang ini, kita akan awali dengan sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh siswa yang paling ganteng. Ya baik, silakan anak kami Arifin untuk memimpin temannya berdoa. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran ini, lebih dahulu marilah kita sama-sama berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih pada anak kami. Siswa-siswiku yang berbudi dan beriman, berbahagia dan berbangga sekali rasanya kita bisa bersua muka pada kesempatan kali ini. Kalian sehat? Sudah sarapan tadi di rumah? Iya. Tapi sudah sarapan masih tetap lemas ini kayaknya. Sepertinya senyumnya masih perut. Tapi sehat semuanya, nggih? Baik, untuk menambah ceria kita pada pagi hari ini menjelang siang, kita akan awali pembelajaran kita sebagaimana pembiasaan kita. Jadi kita akan sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional untuk menambah giroh semangat kalian di dalam belajar tentunya, dan bagaimana meningkatkan rasa nasionalisme kita di dalam berbangsa dan bernegara. Siapa yang akan pimpin temannya untuk menyanyi pada pagi hari ini? Baik, ini yang bagus ya. Belum ditunjuk langsung berani menundukkan diri. Baik, silahkan anak kami Aira Fazira pimpin temannya untuk bernyanyi. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan bernyanyi lagu Berkibarlah Benderaku. Dihafal semuanya? Baik, silahkan. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran yang berikutnya, marilah kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu nasional. 1, 2, 3, mulai. Berkibarlah benderaku, lambang suci terperwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap punyaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau serta rakyatmu membela sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Baik. Sekarang bagaimana rasanya sudah sekarang? Ada rasa semangat? Baik. Jadi saking semangatnya saya lupa ya untuk mengecek kehadiran kalian. Tapi saya lihat semuanya kalian sudah hadir ya. Semuanya hadir ya? Iya. Baik. Baik, anak-anakku yang berbudi dan beriman, senyum semuanya dulu. Senyum. Ini namanya senyum menembus masker. Pernah lihat senyum menembus masker? Ini sudah namanya senyum menembus masker. Terima kasih untuk anak-anak kami yang sudah taat kepada
protokol kesehatan tentunya, agar kita bisa selalu bertatap muka di dalam proses pembelajaran. Baik anak-anak kami, kalian masih ingat pelajaran kalian sebelumnya? Oh masih? Apa pelajaran kita pada minggu terdahulu? Teks biografi, Struktur biografi, pengertian biografi. Lengkap sekali. Baik, jadi pada minggu terdahulu kita sedang berbicara tentang teks biografi, di mana teks biografi merupakan teks yang menceritakan dan mengisahkan tentang kisah hidup tokoh. Ada yang masih ingat apa susunan struktur teks biografi? Orientasi, Apa? orientasi. Iya, baik. Alhamdulillah kalian masih ingat apa? Orientasi. Peristiwa orientasi. Baik. Jadi kalian alhamdulillah masih mengingat pelajaran kita terdahulu. Adapun sekarang kita akan bukan menutup lembaran yang terdahulu, namun kita membuka lembaran tema baru. Pada kesempatan kali ini kita akan membuka tema baru, pembelajaran baru kita, di mana pada kesempatan kali ini pasti kalian sudah tunggu-tunggu pembelajaran yang biasanya menguras emosi, rasa dan perasaan. Kira-kira ada yang bisa tebak pelajaran kita pada hari ini apa? Masih terjadi. Puisi. Apa? Puisi. Oh, puisi. Ya ini pasti ini sering nulis puisi, makanya tahu. Jadi pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang apa? Puisi. Coba disebut. Puisi. Namun sebelum kita masuk pada materi puisi, ada satu hal yang perlu kalian akan kuatkan keimanan kalian tentang puisi. Karena biasanya puisi itu bagi kalian itu biasanya tabu, tabu, samar-samar, masih samar-samar. Atau biasanya puisi itu ruwet sehingga banyak yang kalian tidak suka terkadang. Tapi pada pelajaran kali ini wajib hukumnya kalian akan mencintai puisi. Kalian harus apa sekarang? Mencintai puisi. Maka hal pertama yang harus kalian ingat, kalian akan lakukan meyakini bahwa puisi itu mudah. Puisi itu Mudah. Kalau saya bilang puisi, kalian akan sebut mudah. Kalian bilang ya. Baik. Puisi Mudah. berarti ada nggak rasa mudah sekarang di perasaan kalian? Yes. Mudah nggak? Selanjutnya anak-anakku yang saya banggakan, pada pelajaran kali ini kompetensi dasar yang kalian harus pahami yakni tentang puisi. Ada dua kompetensi yang wajib kalian pahami. Pertama tentang menganalisis suasana, tema dan makna. Yang kedua adalah kalian bisa mengekspresikan puisi lewat membaca puisi. Pertama menganalisis, yang kedua itu membaca. Coba kalian ulangi. Menganalisis, membaca. Pertama menganalisis suasana, tema dan makna. Yang kedua adalah membaca. Dua hal ini yang kita harus tuntaskan pada pembelajaran kali. Paham? Sebelumnya kalian kembali senyumnya dulu. Baik, diperhatikan. Baik, sekarang fokus kalian, fokus kita itu pada satu hal. Tidak usah kalian selingkuhi, tidak usah kalian bagi pikiran kalian kecuali kalian memikirkan satu hal. Apa? Puisi. Apa? Puisi. Karena tanpa rasa fokus, dengan tanpa kalian kuat di dalam memikirkan, kalian saya rasa kita akan kurang memahami. Baik, sekarang fokus kalian ke layar slide yang saya akan tampilkan untuk kita membahas apa sebenarnya puisi, bagaimana puisi dengan bagaimana kita membaca puisi.
sudah sering mendengar puisi ya? Sudah. Sudah sering mendengar puisi sebelumnya? Sudah. Menulis puisi sudah? Sudah. Membaca puisi sudah? Sudah. Biasanya inspirasi kalian buat puisi apa? Siapa? Lingkungan atau mantan? Ini banyakan yang ini saya sering ditanya ya ketika menampilkan slide ini, kenapa gambarnya pertamanya adalah kopi? Apa gambar pertamanya di slide ini? Kopi. Filosofinya, kopi itu kan bikin melek agar kalian itu tidak ngantuk di dalam memikirkan apa yang kita akan bahas berikutnya. Sudah terlihat semuanya? Sudah? Tentunya kita tidak akan belajar sambil minum kopi, tapi ini filosofi saja bahwa puisi itu bikin melek. Apa yang kita bahas sekarang tentang puisi, perhatikan. Baik. Ini kopi bukan puisi. Permisi, mau buang air kecil. Oh iya. Rasanya tidak usah lama-lama di dalam jeling. Baik sudah? Baik. Teks. Sekarang kita akan bahas tentang teks puisi. Apa yang kita bahas? Teks puisi. Puisi adalah gambaran, perasaan yang tertulis melalui bait tulisan. Biasanya itu bercerita tentang keadaan pribadi, baik tentang keadaan sosial maupun keadaan alam yang diceritakan di dalam puisi. Intinya puisi itu adalah bahasa jiwa. Bahasa apa? Bahasa. Baik. Berikutnya kompetensi dasar ini saya sudah sampaikan tadi, bahwasanya kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi suasana, tema dan makna, dan bagaimana kalian bisa membaca puisi. Tentunya ini sudah tadi. Berikutnya ini 3 hal yang kita harus pahami. Ada 3 ikon ini menunjukkan apa yang kita akan bahas. Sudah terlihat? Sudah. Pertama gambar apa yang terlihat? Anak. Ini menunjukkan apa? Ekspresi. Suasana. Bisa ekspresi, bisa suasana. Oh baik, atau suasana. Yang kedua itu tema. Yang ketiga itu pesan atau makna. Pesan atau makna. Kalian mau sebut pesan boleh, makna boleh. Ada 3 hal ini. Ada suasana, tema dan makna yang kita harus pahami. Indra, ada 3 hal Indra. Apa Indra? Baik. Berikutnya. Sebelum kita akan mempelajari ini gambaran awal dari apa yang kita akan bahas. Kira-kira suasana yang muncul ketika kalian lihat gambar seperti ini apa? Sedih. Sedih ya? Sedih nggak kira-kira perasaannya kalau anak ini seperti ini? Sedih? Benar ya? Ini kira-kira ini bagaimana gambaran hati dari sang anak? Sedih? Kalau kalian yang melihat sedih atau bagaimana? Sedih? Oh iya benar, ternyata suasana yang muncul ketika kita melihat gambar ini adalah sedih. Ada kaitannya dengan suasana di dalam puisi? Tidak ada. Perhatikan. Berikutnya kira-kira ini bagaimana suasana hatinya? Bahagia. Oh iya bahagia. Berikutnya ini juga bahagia. Itu lemas. Biasanya kalau orang tidak ada beban, orang bahagia itu giginya kelihatan. Benar gak? Benar. Yang gigi kelihatan bahagia. Yang cemberut itu berarti sedang bersedih. Baik, berikutnya, oh iya, ternyata mereka sedang berbahagia. Apa yang muncul ketika lihat kalian caption seperti ini? Ini bagaimana Pak? Perasaan kalian ketika melihat caption seperti ini bagaimana? Kalau orang sepayung berdua hujan-hujan itu bagaimana? Romantis. Ini berarti kalian kurang nonton film Indosiar atau film India itu. Kalian sering nonton film Indosiar atau India ini tahu kalau hal-hal seperti ini menunjukkan keromantisan. Benar gak ini romantis? Ini kira-kira romantis nggak? Romantis.
kali 2 uang, memperkenalkan tokoh sekaligus pesan, ada pesan. Oh iya, ini tokoh menunjukkan romantisan. Lagi ya. Ternyata yang muncul ketika kita melihat gambar-gambar seperti ini adalah Romantis. kesannya itu bagaimana perasaan kalian? Apa perasaan kalian ketika melihat gambar seperti ini? Senang. Jadi ketika kita membahas puisi juga tidak ubahnya seperti itu, tapi ini yang kelihatan adalah yang berfungsi adalah mata. Tapi ketika kita mendengar puisi, yang berfungsi adalah telinga kalian dengan hati. Perhatikan. Takut. Takut. Apa yang terpikir di gambar kalian? Terkejut. Apa yang muncul? Hah? Ini namanya mistis. Ini mistis. Di gambar ini kita tetapkan saja gambar ini ya. Baik, berikutnya, ini kira-kira bahagia atau sedih? Ya. Ini sekali dua, ini anak saya ini. Oh, bapak besok jaga anak, apalagi anaknya ya. Kan saya bilang seperti tadi, sebelum kita dipuji, puji diri dulu. Baik. Bagaimana ini gambaran awal tentang suasana di dalam puisi? Karena tidak ada hal yang kita akan bahas. Suasana tema dan makna. Suasana seperti tadi adalah gambaran hati kita, perasaan hati kita setelah mendengarkan puisi. Jadi ketika kita mendengar puisi, efek dari puisi itu terhadap hati kita itu namanya suasana di dalam puisi. Oh, setelah kita mendengarkan pembacaan puisi tentang misalnya sedih, efeknya ke dalam hati kita, suasana yang muncul adalah pasti sedih. Oh, maka efek sedih itu namanya suasana di dalam puisi. Kalau puisi tentang perjuangan biasanya tentang apa? Semangat. Berarti suasananya yang muncul adalah semangat. Kalau puisi tentang percintaan biasanya bagaimana? Romantis. Puisi tentang apa juga? Puisi tentang biasanya puisi tentang ketuhanan, tawadhu khusyuk. Baik, berikutnya saya akan menampilkan puisi, memperdengarkan kalian puisi. Yang selanjutnya bagaimana sih perasaan kalian setelah mendengarkan puisi ini? Baik, senang. Silakan disiapkan hati kalian baik-baik. Oke, puisi dari Sutarji Kalsium Bahri. Kenal? Ada yang kenal puisi dari Sutarji Kalsium Bahri? Sutarji Kalsium Bahri merupakan presidennya presidennya sastrawan ya, dia presiden puisi. Baik, kita akan mendengarkan puisi mantra. Kira-kira apa yang muncul? Puisi mantra. Saya berbakti sesuai kami pergi jadi puncak gunung 11 Juli 9 berbakti yang menyelukan mengasapi duka. Wah, kau jadi kau kasihku. Memahami puisi 1995 Mursal Estem ditulis oleh Sutarji Kalsium Bahri. Apa yang kalian rasakan setelah mendengar puisi tadi? Ngeri. Ya, ngeri. Ini tentang kalian tahu mantra? Kakek nenek kalian pasti itu zaman mantra itu. Ini yang muncul ketika kita mistis. Apa yang muncul? Mistis. Yang ngeri sedap. Benar nggak tadi itu? Benar. Dari bagaimana yang muncul adalah itulah namanya suasana. Perasaan kalian
kalian setelah mendengar puisi itu namanya suasana. Perasaannya bagaimana kalian tadi itu ngeri, mistis. Maka itu namanya apa? Suasana. Itulah yang dinamakan dengan suasana di dalam puisi. Paham nggak? Saya ulangi, yang namanya suasana itu adalah perasaan batin kita setelah mendengarkan puisi. Setelah puisi yang tadi, coba dengarkan puisi yang ini. Mudah-mudahan ini tidak lebih menakutkan lagi. Kalian ingat puisi yang menakutkan atau bagaimana? Horor. Ini belum. Ini Kidul. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Ku ingin karya Sampati Rukuna dengan jalan yang mana bagaimana ya bergambar? Apa kan? Jadi ini romantis. Ini ada yang bilang romantis. Coba bayangkan, kalau ada seseorang mengungkapkan sesuatu kepada kalian, aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Sesederhana yang dia ucapkan, namun dia rela seperti halnya hujan, seperti awan yang tiada karena hujan. Berarti itu menunjukkan kerelaan. Dia rela tiada demi orang yang dia sayangi. Atau seperti kayu yang rela menjadi abu asalkan ada api. Dia gambaran cintanya seperti itu. Itu romantis atau bagaimana? Tapi mungkin suasananya yang sedih, kedengarannya sedih. Tapi suasana hati kita tadi itu adalah menunjukkan keromantisan. Apa yang muncul? Baik. Untuk suasana puisi, saya rasa kalian sudah pahami tentang suasana puisi. Kalau puisinya marah, pasti yang ditransfer adalah energi marah. Baik. Berikutnya, setelah kalian memahami apa itu suasana di dalam puisi, sekarang coba kita akan melihat tentang tema. Ini puisi yang tadi. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya tiada. Ini menunjukkan keromantisan. Baik, berikutnya. Jadi suasana di dalam puisi, suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi. Dengan kata lain, suasana dapat dikatakan sebagai akibat psikologis yang ditimbulkan puisi terhadap pembaca. Jadi suasana batin kalian setelah membaca puisi itu namanya suasana batin. Suasana batin atau suasana puisi. Berikutnya. Setelah tadi kita menemukan suasana, sekarang tema. Apa sih sebenarnya itu tema? Bagaimana cara kita menentukan tema? Yang terpenting kalian, tema itu adalah hal pokok inti dari puisi, itu dinamakan dengan tema. Coba diulangi apa? Tema adalah Hal pokok. Pokok atau inti dalam sebuah tema. Bagaimana cara kita menemukan tema? Perhatikan. Di dalam puisi itu pasti kita akan menemukan kata-kata kunci. Bagaimana cara kita mencari tema? Kita cari kata kunci di dalam puisi. Biasanya kata kunci itu sering disebut, berulang kali disebut.
Contohnya coba dilihat pada puisi Aku Ingin yang tadi kalian dengarkan. Saya sudah tebalkan itu. Aku ingin mencintaimu. Kata mencintaimu itu diulang sampai 2 kali. Oh, ini bisa menunjukkan bahwa ini merupakan tema puisi ini. Di mana tema puisi dari Aku Ingin ini, kalau kita lihat dengan kata kunci mencintai itu adalah berarti ide pokok atau hal kesimpulan umum dari puisi ini tentang apa? Tentang cinta. Berarti ini tentang percintaan. Kita bisa lihat dari kata mencintai ini diulang sampai 2 kali. Atau yang lebih spesifik, coba lihat di puisi yang kedua itu Doa karya Hairil Anwar. Ada kata-kata yang diulang. Apa kata-kata yang diulang di sana adalah kata Tuhanku. Di bait pertama, Tuhanku, dalam termamu aku menyebut namamu. Mu itu kembali kepada Tuhan. Biar sungguh mengingat kau penuh seluruh cahayamu. Mu itu kembali kepada siapa? Tuhan. Tinggal terlihat-lihat di dalam Tuhanku. Aku hilang bentuk remuk. Tuhanku. Aku mengembara di negeri asing. Tuhanku. Di pintumu aku mengetuk, aku tak bisa berpaling. Jadi ada kata-kata Tuhan yang diulang beberapa kali. Oh, ini menunjukkan apa yang ingin dibahas atau apa yang ingin dimunculkan di dalam puisi itu. Di mana puisi Doa karya Hairil Anwar ini temanya adalah tentang ketuhanan. Bagaimana kita bertawakal kepada Tuhan. Jadi intinya kalau kita mencari tema puisi, kita harus cari kata-kata yang sering disebut atau merupakan kata kunci. Maka kita tahu. Misalnya kalau puisi sedih, biasanya kata-kata yang menunjukkan kesedihan yang akan didiksinya adalah kata-kata yang menunjukkan kesedihan. Kalau marah, kata-kata yang menunjukkan kemarahan. Kalau kecewa, kata-kata yang menunjukkan kekecewaan. Intinya yang namanya tema itu adalah hal umum atau hal pokok yang dibicarakan dalam puisi itu dinamakan dengan. Biasanya kalau kalian angkat tema puisi apa sih? Kalau kalian biasanya kalian tulis puisi tentang apa? Cinta. Tentang apa? Kalau tidak putus nyambung ini. Ibu. Kalau tidak nyambung putus lagi. Puisi. Kalau tidak putus nyambung lagi. Ada yang seperti itu? Puisi. Ada yang seperti itu enggak? Biasanya dasarnya puisi kalian itu kalau berbicara mantan. Benar kan itu? Ini paling membenarkan ini. Paham nggak? Jadi intinya yang namanya tema adalah hal pokok. Ya sama seperti ini, kita bisa melihat tema, mencari tema dari kata-kata kunci atau diksi pilihan kata yang dipilih oleh penyair. Berikutnya perhatikan. Baik, jadi menemukan tema puisi itu adalah inti dari makna atau pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Tema puisi dapat dianut dengan menggunakan kata-kata kunci, ya, seperti yang saya bilang tadi, itu kata-kata yang sering disebut atau diksi yang dipilih oleh pengarang. Baik. Terakhir dari proses kita adalah makna atau pesan di dalam puisi. Ini sejalur ini antara suasana, tema dan makna. Tidak mungkin suasana yang gembira, temanya tentang kesedihan, lalu pesannya tentang kegembiraan. Jadi tiga ini selalu berkaitan antara suasananya sedih, temanya pasti sedih, terus pesannya adalah tentang sedih. Jadi tiga hal pokok ini selalu berkaitan. Jadi yang namanya pesan itu adalah hal yang kita bisa ambil di dalam puisi. Sesuatu yang kita bisa pedomani di dalam puisi itu namanya pesan. Kalian pernah dengar tentang pesan? Biasanya kalian kalau tulis pesan itu di mana apa? Di dalam pesan puisi itu bisa, perhatikan, pesan puisi itu bisa lebih dari satu. Kalau tema itu pasti satu tema yang ingin dimunculkan. Tapi kalau pesan di dalam puisi itu bisa lebih dari satu. Bisa dari per baitnya ada
disampaikan oleh penyair atau bisa pesannya itu secara umum. Paham? Coba diulangi, apa itu pesan, apa itu makna? Pesan yang ingin disampaikan oleh. Jadi 3 hal pokok ini pasti ada di dalam puisi. Ini namanya struktur batin atau struktur dalam puisi. Baik. Berikutnya saya ingin menampilkan pembacaan puisi. Jadi sekarang gini, proses pembelajaran kita berikutnya adalah kalian akan mencoba untuk membaca puisi. Membaca apa? Puisi. Membaca puisi. Sebelum kita membaca puisi, ada sebuah puisi yang kalian akan simak. Kalian akan coba mencari pesan, mencari apa yang kalian cari, suasana dengan makna. Pesan, suasana dengan maknanya. Berikutnya nanti saya minta di antara kalian nanti untuk membaca puisi sesuai dengan yang kami sudah kirimkan lewat grup WA-nya kalian, puisi yang sebagai referensi untuk kalian membaca saat ini. Sudah kalian terima pesan saya? Sudah ya? Sudah. Nah, tentunya saya harapkan pada kesempatan ini ada yang siap untuk membaca puisi. Di dalam kita membaca puisi ada 4 hal yang wajib kita harus pahami. Pertama, intonasi. Yang kedua, mimik, gestur kalian dengan tujuan kalian berpuisi apa. Tentunya kalau mimik, ekspresi wajah kalian bagaimana. Jadi nanti ketika puisinya sedih, maka ekspresi wajah kita setelahnya bagaimana? Jadi masa puisinya sedih kita tertawa, maka bisa nggak tersampaikan pesan yang kalian ingin sampaikan? Tidak, karena yang membaca puisi saja tertawa. Orang akan ikut tertawa sekalipun puisinya sedih. Apalagi intonasi. Intonasinya kalau sedih, intonasi sedih, tidak mungkin kalian akan tertawa terbahak-bahak ya, untuk menunjukkan sedihnya kalian, kecuali kalian stres. Paham nggak? Paham. Baik. Tapi sebelumnya kalian akan simak puisi ini. Puisi ini bagaimana transfer pesan suasana dengan makna. Mudah-mudahan tersampaikan puisi. Karena puisi ini adalah puisinya siapa? Kalau tadi kalian mendengarkan puisi-puisi, bait puisi dari sastrawan yang sudah terkenal, mudah-mudahan ini sastrawan ini bisa terkenal. Karena yang buat puisi ini adalah saya. Barisan Palestina, tatapan mata kosong membias menantang 1000 peluru, serpihan nyawa berserakan biru membeku. Tiada permainan petak umpet, cuman selongsong api menatap melahap masa berlari riang mereka. Tatapan mata anak Palestina, tatapan surga, meninggalkan masa ceria anak seusianya. Mereka berbaris di selaput puing. Kerinduan akan barisan manja seusianya. Dengan dekapan anggun orang tua mereka yang malah terpanggil menjadi sempurna. Lalu aku melihat barisan orang tua putih tegak-tegar gotong mayat impian jiwanya. Barisan itu
Sungguh dan simbol dan ucapan, namun gelap yang lahap menjadi berita. Sungguh bercanda, sempitnya cuma sama. Lalu di barisan mana kita berdiri, barisan jiwa yang menatap tanpa berkirim doa pada saudaranya, atau barisan jiwa yang berdoa namun tiada mengangkat tangannya, atau di barisan orang yang terkena dari jiwanya. Habibur Rahman 19 Mei 2021. Suasana batin kalian apa? Bisa ini memang bercerita tentang apa mindset puisi ini? Tentang apa? Israel. Palestina. Tema puisi ini apa? Keterangan. Bagaimana menurut kalian dengan tema puisi? Suasana puisinya sedih. Terus tema puisinya apa yang perjuangan Palestina? Bisa ada yang lain? Kenangan. Kenangan. Ini bercerita tentang anak-anak Palestina yang tidak seberuntung kalian yang duduk mesra seperti ini. Lalu kalian bisa melawan corona dengan kalian memakai masker. Mereka tidak berpikir tentang corona lagi. Dia berpikir tentang apa? Mati ya. Luda. Mereka mengarang luda, bisa mengarang luda. Tidak. Mereka tetap tegar berdiri untuk di barisan membela perjuangan. Berikutnya adalah pesannya adalah apa? Kita harus bersimpati. Kita harus memiliki rasa peduli terhadap apa? Saudaranya. Apa pesannya? Rasa baik. Jadi seperti yang saya ucapkan tadi, pembelajaran berikutnya saya akan menyimak. Seperti tadi kita sudah membahas tentang suasana, tema dengan makna. Berikutnya saya ingin mendengarkan pembacaan puisi yang saya sudah kirimkan lewat grup WA. Tentunya kalian sudah baca sebagai inspirasi pembelajaran kita pada siang hari ini. Siapa yang siap untuk membaca puisi pada siang hari ini? Oh baik. Siapa lagi? Saya hanya minta 2 orang. Oh iya, baik. 2 orang yang beruntung sekali untuk menampilkan diri, karena jarang itu kesempatan yang baik, jarang kesempatan hadir. Ya, jadi ketika kalian dikasih kesempatan, wajib kalian pergunakan kesempatan itu dengan baik. Karena sekarang 2 orang, besok semua kalian itu wajib bisa menampilkan pembacaan puisi. Bisa? Bisa nggak ini? Bisa. Lebih jelas dong bisa. Bisa. Siapa tadi? Siapa? Oh ya, dengan beriak. Baik, siapa yang kedua nih? Siapa yang membaca puisinya dulu? Oh ya, silakan. Disimak ya, karena nanti tugas kalian akan menganalisis puisi yang dibaca temannya. Silakan. Oh ya, ini ada puisinya masuk ini baca ya. Bisa dibuka maskernya. Lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan puisi yang berjudul Kangen. Kangen.
yang terpilih silakan. The best. Ayo. Berikutnya, sebelum kita mengapresiasi dari baca puisi temannya tadi, kita akan mendengarkan puisi yang kedua. Ini yang laki-laki kayaknya ada yang ingin baca puisi juga ini. Dari semangat rumah itu. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdirinya saya di sini ingin membacakan puisi tentang judul Tanah Air Mata. Kangen putus di sini. Tanah air mata, tanah tumpah dan kabut. Mata air mata kami, air mata tanah air kami. Disinilah kami berdiri, menyanyikan air mata kami. Di balik gembur subur tanah kami simpan perih kami. Di balik etalase megah gedung-gedungmu, kami sembunyikan derita kami. Kami coba simpan nistapa, kami coba kuburkan duka lara. Tapi perih tak bisa sembunyi, ia merebak kemana-mana. Bumi memang tak sebatas pandang, dan udara luas menunggu. Namun kalian takkan bisa menyingkir, kemanapun kalian melangkah. Kalian pijak air mata kami, kemanapun kalian terbang. Kalian kan hinggapi air mata kami. Kenapa kemanapun kalian berlayar, kami arungi air mata kami. Kalian sudah terkepung, takkan bisa mengelak, takkan bisa pergi. Menyerahlah pada kedalaman air mata kami. Jadi untuk kesempatan kali ini cukup dua saja sebagai referensi kita. Karena pada pembelajaran berikutnya saya akan meminta kalian untuk membaca puisi terlebih dahulu untuk sebagai puisi pembuka pembelajaran kita. Jadi untuk saat ini dua, dan alhamdulillah sudah cukup bagus, pembacaannya cukup bagus. Ada yang sudah dalam, ada yang merasa kangen setelah mendengarkan puisi tadi. Jadi dari puisi tadi kita yakin bahwa Dilan itu benar, bahwa rindu itu benar. Benar kan? Kangen itu berat, sama seperti Rendra mengumpamakan kangennya itu sangat dalam. Bahwa kangen itu baru racun, kangen itu bagaikan pisau dan lain sebagainya, menunjukkan bahwa rasa kangen itu ternyata itu berat. Benar nggak? Benar. Tersampaikan enggak rasa kangen yang tadi? Bagaimana perasaan kalian mendengarkan puisi kangen? Senang. Senang sedih, romantis. Ini puisi dari Sukardi sudah bagus, tapi agak datar. Tadi Sutarji dengan puisi Tanah Air Mata. Tanah air mata, tanah tumpah duka. Mata air mata kami. Air mata, tanah air kami. Di sinilah kami berdiri menyanyikan air mata kami. Di balik gembur subur tanahmu kami simpan perih kami. Di balik etalase megah gedung-gedungmu kami coba sembunyikan derita kami. Kami coba simpan nestapa, kami coba kuburkan duka lara. Tapi perih tak bisa sembunyi, ia berbang kemana-mana.
ada rasa yang tersampaikan mendengar puisi tadi? Sedih nggak? Ini kesedihan pengaruh. Jadi kalau kita itu transfer suasana terhadap jiwa kita itu tergantung bagaimana membacakan puisi. Harus semangat. Kalau kalian pernah dengar puisinya Gugur dari W.S. Rendra, bagaimana dia bercerita bahwa ada seseorang pejuang di medan perjuangan, itu dia bercerita. Tapi kita setelah mendengarkan puisi itu seolah-olah kita berada bersama orang tua itu. Dia bercerita tentang tanah Ambarawa. Baik, jadi itu cukup untuk pembacaan puisi. Selanjutnya seperti yang saya bilang tadi, kita akan lebih mendalaminya lagi pada sesi yang berbeda tentunya. Karena nanti pada pelajaran berikutnya saya akan minta kalian untuk membaca, mendalami lebih dalam lagi tentang pembacaan puisi. Dengan kalian akan membaca puisi sebelum kita memulai pembelajaran. Baik, jadi untuk sesi berikutnya sekarang sesi saya akan bagi kelompok kalian. Silakan saya akan bagi 3 kelompok. Kalian akan duduk sesuai dengan urut kelompok kalian. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Tugas kelompok kalian nanti yaitu untuk menganalisis puisi Tanah Air Mata yang saya baca tadi itu, puisi Tanah Air Mata, dengan ada puisi yang sudah tuliskan di LKPD-nya kalian nanti. Tentunya kalian akan menganalisis secara bersama-sama. Kalian hanya menganalisis 3 ini saja. Kemudian kalian akan mempresentasikan. Kalian akan memaparkan hasil kalian. Misalnya suasananya apa, temanya apa, terus apa tadi? Maknanya apa? Paham gak? Kalian akan berdiskusi. Insyaallah waktu kalian 15 menit setelah ini. Jadi banyak kepala, insyaallah mudah untuk terselesaikan. Kelompok pertama Aira Azira mana? Baik. Bayi Helmi tukar tempat. Bayi Helmi, terus Arifin, dia sudah berada di posisinya Arifin. Indra, mana Indra? Silakan Indra, ke sana Indra. Abdul Aziz, mana Abdul Aziz? Ayah Abdul Aziz di sebelah sana. Berikutnya Muhammad Taufik, Muhammad Taufik. Taufik mana? Mana Taufik? Pulang. Rumayatun. Ya Rumayatun, kenal Rumayatun. Asriyadi Arya. Berikutnya Dewi Faiza dengan Adrian itu di tengah. Berikutnya Ferdi, paling utara Ferdi, Muhammad Ansori, Korea, Erika Purnamasari dengan Esi Setiani di sebelah. Berikutnya baik, saya akan bagikan LKPD-nya kalian, lembar kerja kalian untuk kalian analisis bersama teman kalian ya. Baik, ini kelompok pertama, silakan diskusikan. Kelompok 2, kelompok 3 silakan saling merapat, yang saling berhadapan. Pakai dua meja saja. Silakan berhadapan. Waktu kalian 15 menit. Bagaimana suasana, tema dengan makna. Untuk soal di nomor 4, khusus soal nomor 4 ditiadakan ya. Kalian jawab soal nomor 3 saja. Suasana, tema dengan makna. Untuk nomor 4 itu kalian tiadakan soal nomor 4. Coba kalian analisis tema, silakan. Bisa kita sambil tanya jawab ya. Kalian kalau ada yang kalian kurang paham atau belum dipahami, silakan kalian bertanya. Silakan kalian kolaborasi dengan teman kalian ya. Silakan.
waktu kalian cukup 15 menit ya. 15 menit itu 5 menit saja saya rasa cukup itu. Kalau kalian sudah selesai, bilang saja sudah selesai nanti. Sejam lebih. Sejam. Aplikasi pengingat speaker pakai yang Ayo diskusi, ada yang menganalisis. Coba apa yang saya itu? Siapa dapatnya itu? Tanah air. Oh, tanah air mantap. Ini siapa dapat ini? Oh, ini tentang sapi. Tulis. Ingat, tulis nama kelompok, siapa ketua kelompoknya ya. Ini dapat apa? Terus kalian ingat ya, itu nanti kalian tulis nama kelompoknya. Paling atas itu nama kelompoknya kalian itu apa? Kalian tulis nama kelompok kalau nanti dengan nama-nama penyair. Misalnya Sutardi, Kalsium Bahri, atau Esrendra, atau Hairil Anwar. Kelompok kalian itu nama-nama ya, Pencipta. nama-nama penyair besar. Silakan didiskusikan. Ini sama saja diskusi. Yang belum, yang tidak paham silakan di. Apa yang ditanyakan? Siapa kelompok ini? Oh ya, kalau terus ini tema puisinya apa? Ayo, bantu temannya untuk mikir. itu suasananya Sedih suasananya. sampai bahagia. Ini kesedihan, ini berarti kesedihan orang terhadap negerinya yang kacau balau. Terus bagaimana dengan temanya? Apa temanya? Temanya apa? Ya, kalau tentang tanya sedih, mari cepatkan, waktu terus berjalan ya. Jangan sampai nama kelompok kalian itu sama nanti. Mungkin semuanya Hairil Anwar semua ya. Ini kelompok orang lain ya. Kelompok Hairil Anwar 2. Kenapa
karena kalian yang paling terkenal di hati kalian cuma Khairul Anwar. Tapi kalau kalian sudah baca puisinya saya, insya Allah kalian akan kenal ya. Apa? Habibur Rahman. Silakan. Ini siapa juga? Apa nama kelompoknya ini? Kelompok 1 Sutarti. Oh, Sutarti Kalsumba. Nah, ini siapa nanti yang akan mempresentasikan ini? Yes. Oh, ketua kelompoknya memang siapa ketua kelompoknya? Ya. Ya. Kalian tinggal baca. Oh, dari puisinya Sutarti apa ini? Dari yang berjudul Tanah Air Mata, temanya adalah ini, anunya adalah ini ya. Silakan berdiskusi. Ada yang sudah selesai analisisnya? Dapat? Nomor 2. Oh, analisis suasana. Ini suasananya. Oh, analisis nada, suasananya maksudnya. Yang tadi, suasana puisi itu. Setelah kalian membaca puisi ini, bagaimana rasanya? Rasanya Ya, tidak rasanya sendiri. Iya, bagaimana itu maksudnya ya? Pak, Sudah. Nah, kalau sudah harus yakin dengan pekerjaannya. Ini suasana puisi seperti Terus apa itu? ada suasana yang coba dilihat di ininya suasana tema dan makna yang dia ya. Oh ini anunya maksudnya di sini ya. Maknanya yang ini kan ini yang ketiga ini makna yang ditanyakan. Ganti dengan makna Pak. Ya, diganti dengan makna untuk pertanyaan ketiga ya. Sama titik. Ya silakan diskusi Indra ini. Aja ngobrol aja. Semuanya ini Indra. Silakan kalau ada yang masih kurang jelas. Silakan kalian bertanya kalau masih ada yang kurang jelas. Jadi di intinya ada 3 yang kalian analisis di puisi tadi. Ada suasana dan ada makna. Yang
Sudah? Belum. Kalau ada yang belum jelas silakan kita diskusikan ya. Baik, sudah. Kalian cukup. Cukup ya? Cukup. Lanjut. Apa yang terkandung ialah Kesempatan itu tidak akan datang. Sudah? Ya. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Cukup, nanti yang akan mempresentasikan, yang akan membacakan hasilnya adalah ketua kelompok kalian masing-masing. Oke? Ya. Silakan. Duduk di tempat masing-masing. Sudah, duduk di tempat yang tadi. Kombe. Sudah cepat. Sudah. Jangan sudah. Baik, kelompok kita mulai dari kelompok 1. Silakan dibaca nama kelompoknya dengan siapa saja kelompoknya dengan hasilnya. Silakan. kelompok 1. Anggota kelompok Nama kelompok dulu. Sutardi, Kelompok Supardi dan Silvari. Terus anggota kelompok Aira Fazira, Helmi, Muhammad Indra, Muhammad Abdul Aziz, Muhammad Arifin. nah, hasilnya apa yang ditemukan? Hasil yang ditemukan ialah analisis sebuah tema yang terdapat pada kutipan puisi tersebut ialah air mata. Tentang air mata. Terus Nada suasana yang timbul pada puisi tersebut ialah perasaan sedih. ya, sedih. Terus Makna yang terkandung ialah selalu memperjuangkan tanah air dan bangsa. tanah air dan bangsa, memperjuangkan tanah air dan bangsa. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Silakan kelompok 2 presentasi sebelum temannya menanggapi. Kelompok ini kembali ke tempat duduknya. Silakan. Dibaca. Nama kelompok Khairin Fatwa 2. Anggota kelompok Kurmayatun Soleha, Dewi Faiza, Adrian Alwi, Sriadi Arya. Terus Analisis tema kaki. Analisis nada dan suasana, galau, sedih dan hampa. Suasana
terus hasilnya. Tema yang terdapat dalam kutipan puisi tentang tawakal. Terus tawakal, temanya ada tentang ketawakalan. Terus Ada suasana. nada dan suasananya bagaimana? Setelah mendengar puisi tersebut saya merasakan kesedihan yang timbul di hati. Oh iya, sedih. Terus terakhir temanya, mananya? Karena kita manusia kita tidak boleh sombong. Oh baik, sudah. Oh baik, jadi ada 3 puisi yang kalian sudah analisis tadi. Pertama, Sutardikan Siung Bahri dengan Tanah Air Mata. Yang kedua tadi, apa tadi yang kedua? Tapi dengan Rasa Galaunya. Terus yang ketiga tadi, ada yang mau saling menanggapi nggak? Jadi nanti insya Allah untuk sesi berikutnya insya Allah kita akan lebih memperdalam lagi. Tapi secara umum, apa yang kalian sudah analisis, kalian sudah memahami secara garis besar lebih mendalam tentang puisi. Jadi yang kalian analisis tadi itu tentang apa? Puisi. Tentang suasana, tema. Berikutnya anak-anakku, jadi tentunya waktu jua yang akan memisahkan kita karena kita terlimit waktu. Berikutnya refleksi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tentang apa? Kita belajar tentang apa hari ini? Puisi. Ya, tentang puisi. Terus apa saja yang kita bahas? Suasana dan tema dengan makna. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari puisi? Menyenangkan. Ada gambaran nggak tentang puisi sekarang? Ada. Puisi itu mudah kan? Mudah. Senang belajar puisi? Senang. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang lebih dalam lagi tentang membaca puisi dengan menulis puisi. Kalau tadi kita mengapresiasi puisi sastrawan yang lain, sekarang saya ingin mendengarkan puisi sastrawan kalian. Paham nggak? Dan itu kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Adapun sekarang untuk lebih menambah semangat menjelang akhir sekarang ini, kita akan sama-sama menyanyikan lagu daerah. Untuk sesi terakhir kita, sebelum doa kita akan sama-sama menyanyikan lagu daerah. Kalian pernah dengar lagu Amak Tegini Tegangan? Pernah? Untuk mengingatkan kita langsung saja dalam hitungan ketiga kita akan menyanyikan lagu apa? Baik, ikuti ya, 1, 2, ikuti lagunya. Ina kegiling amat
kita berada di tengah sawah. Ada yang kenal lagu juga ya? Kenal. Insya Allah kita lagu Garuda Elen besok ya. Berikutnya anak-anakku, kita sudah berada di ujung pelajaran kita. Tentunya saya sangat mengapresiasi sekali dari apa yang kalian sudah tampilkan dan kalian analisis. Mudah-mudahan apa yang menjadi pelajaran kita pagi ini sudah nilainya ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya silakan untuk lebih barokahnya acara kita pada pembelajaran kita, mari kita akan tutup dengan doa. Silakan pimpin untuk temannya berdoa. Siapa yang pimpin temannya berdoa? Sebelum kita menutup pelajaran pada siang hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, terima kasih karena atas perhatian dan waktu kalian tentunya. Saya sangat bersyukur kita bisa berjumpa seperti yang saya bilang di awal pelajaran tadi. Mudah-mudahan untuk pembelajaran berikutnya kita lebih efektif, lebih efisien lagi dalam pembelajaran. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ihtiram.